Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bung Fahri, meskipun Presiden di pidato kenegaraan 16 Agustus mengatakan saya tidak ada sangkut paut dengan koalisi. Saya dibilang lurah mengatur. Saya bukan lurah, saya Presiden. Ini Bung Fahri termasuk yang ingin atau tidak percaya dengan Presiden Jokowi yang mengatakan nggak ngatur-ngatur koalisi. Saya mau konsisten dengan pendapat saya pada yang sesi pertama tadi, bahwa Jokowi adalah tokoh besar yang pengaruhnya melampaui partai-partai politik. Dan kalau kemudian kita lihat ya dari, saya mau mengatakan tingkah laku ya, tetapi lebih baik saya gunakan kata kecenderungan-kecenderungan yang dibuat oleh Presiden Jokowi, termasuk misalnya yang sangat menarik perhatian orang ketika Presiden Jokowi mengundang partai-partai politik seluruhnya. Minus Nasdem, kita melihat memang partai-partai politik itu berada di bawah pengaruh Jokowi. Bisa saja Presiden Jokowi tidak mengatakan, tetapi sesuai dengan paham kekuasaan Jawa, saya lihat gitu, mereka melihat pada tindakan-tindakan secara simbolis. Melampaui kekuasaan partai politik satu hal, tetapi mengeksekusi kekuasaannya untuk mengatur partai-partai berkoalisi adalah hal berikutnya. Apakah Bung Fahri ini mengatakan dua-duanya ini tidak saja soal kekuasaan melampaui partai politik, tapi juga mengeksekusi kekuasaan itu untuk mengatur koalisi dilakukan oleh Presiden Jokowi? Kalau dia sudah melampaui, berarti dengan mudah kemudian eksekusinya bisa berjalan gitu. Sebenarnya sederhana kalau kita lihat sekarang ini. Coba misalnya begini ya, Anda balik saja membayangkan apa yang terjadi pada politik 2023 sampai kemudian 2024 tanpa Jokowi. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sulit kita jawab, karena kemudian kita melihat political trace yang diciptakan oleh Presiden Jokowi menjadi sangat jelas dan tidak bisa dihilangkan. Kenapa misalnya Prabowo mau bergabung ke dalam pemerintahan? Masuk ke dalam pemerintahan dengan mengambil resiko bahwa dia ditinggalkan oleh pengikut tradisional atau pendukung tradisional. Itu harus kita lihat sebagai trace yang sangat besar ya dalam konteks politik. Kenapa ya, walaupun mungkin ya kita akan membicarakan nanti ya, kenapa kemudian anak-anak Jokowi, apakah yang semuanya dari Solo ya, tetapi ada yang ingin ke Depok, ada yang ingin menjadi gubernur, ada yang bahkan diisukan menjadi wapres ya sekarang ini, itu accepted ya, seakan-akan accepted pada tingkat publik. Itu semuanya adalah pancaran sinar dari pengaruh politik Jokowi gitu. Tidak ada seorang presiden pun di dalam sejarah Indonesia kita lihat sekuat itu. Ya, nyaris tanpa penolakan yang berarti. Betul. Even Presiden Soekarno yang begitu besar ya, pendiri bangsa ini, itu tidak menikmati kekuasaan yang semacam itu di dalam konteks di mana acceptability-nya dia itu diterima hampir tanpa kritik. Presiden Soekarno kita lihat tetap saja terbelah dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya, terutama dari kalangan oposisi yang kaum modernis ya, apakah itu Masyumi, apakah itu Protestan, apakah itu Katolik, apakah itu PSI, plus kemudian militer gitu. Kalau kita lihat di dalam konteks ini, kita balik ke masa 2023-2024, tidak ada fenomena pembelahan masyarakat seperti yang dialami oleh Presiden Soekarno pada 1960-an. Di dalam konteks ini, apakah Jokowi meminta orang untuk bergabung ya dalam koalisi yang terbaru ya, koalisi Prabowo ya, ditambah dengan PAN plus satu lagi apa? PKB, PAN, Golkar. PKB sudah ya di situ. Apakah disuruh atau tidak disuruh ya? Tetapi menurut saya itu adalah interpretasi dari para pemimpin politik ya, bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Jokowi. Dan pidato Erlangga Hartarto itu mengatakan bahwa kelanjutan dari program-program pemerintahan itu wajib kita lakukan katanya. Di sini ya bukan lagi secara simbolik, secara terang-terangan memperlihatkan kehadiran pengaruh Presiden Jokowi di situ gitu. Muhaimin memang harus seperti itu terus-menerus dia itu. Maksud saya begini ya, dia ini agak unik ya, dia memenangkan pertarungan dengan omnya sendiri, Kiai Abdurrahman Wahid ya. Lalu kemudian dia bisa bertahan menjadi ketua umum terpanjang ya setelah Mbak Megawati ya, untuk memimpin sebuah partai yang tidak bisa dikatakan kecil gitu dan menguasai Jawa Timur. Yang ketiga adalah sikapnya yang terus terang. Sikapnya yang terus terang itu kadang-kadang memang menimbulkan kejengahan gitu.
tetapi di dalam konteks politik kesan saya diperlukan gitu. Seperti yang kita lihat tadi itu gitu. Ketiga, ini hipotesis ya. Hipotesis saya mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya apa yang dipidatokan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Saquf ya, bahwa PKB itu bukanlah ya, bagian integral dari NU. Kalau misalnya hasil survei itu mau kita pegang. Jadi di dalam konteks ini, PKB itu seakan-akan sudah bergerak secara otonom, tersendiri. Lalu kemudian persinggungannya dengan politik dia selalu ditampilkan dan seterusnya, itu justru menunjukkan ya, atau meningkatkan tingkat approval para pemilih terhadap PKB itu sendiri gitu. Di antara semuanya itu, yang relatif lebih independen itu adalah Muhaimin Iskandar. Independen dari ya pengaruh Presiden Jokowi di dalam konteks ini, di dalam konteks memilih wapres. Jadi ya kesan saya ya, saya harap saya salah. Kesan saya PAN Golkar itu akan menurut apa yang kemudian siapapun calon wakil presidennya Prabowo di luar nama partai mereka. You are right gitu. Kecuali ini tadi Muhaimin. Jadi kemungkinan Muhaimin hengkang juga besar. Karena dia sampai sekarang pun sebenarnya masih memasarkan diri kemana-mana gitu dalam konteks ini. Jadi ini Muhaimin memang fenomena yang menarik di dalam politik karena dia sedikit mengontrol, punya otonomi bagi dirinya sendiri gitu. Karena berbeda loh dengan dua ketua umum lainnya, PAN dan Golkar. Relatif tidak otonom. Nah ini saya pakai kata-kata relatif tidak otonom. Segala sesuatu bisa terjadi ya. Tapi di dalam konteks Nasdem itu heavily depend on Anies di dalam konteks general election. Yang diperlukan oleh Nasdem itu adalah mengangkat suara bagi anggota-anggota parlemennya melalui nama Anies. Gitu. Di Arief yang hebat itu belum tentu benar di dalam konteks ini. Nah beda memang dengan PKS dan Demokrat, partainya Andi Arief. Mereka itu sudah punya pendukung tersendiri. Gitu. Jadi di dalam konteks ini bukan Nasdem yang akan pergi gitu. Ya, kalau toh ada yang pergi maka selain Nasdem. Dan sekali dia meninggalkan Anies habis namanya. Gitu. Salah satu hal yang menarik sekarang ini tidak ada lagi calon wakil presiden harus dari luar Jawa. Itu menarik itu sebenarnya. Jadi seakan-akan itu terhapus di dalam ingatan publik. Karena apa? Karena orang berkonsentrasi pada wilayah-wilayah pendukung terbesar. Sekarang ini, ya kalau kita lihat pada 2019, maka representasinya itu adalah wilayah pendukung atau golongan pendukung. Yang secara kebetulan, ya NU itu relatif ya terkonsolidasi sebagai pendukung sebuah kekuatan politik asal ya elitnya terakomodasi gitu. Di dalam konteks ini 2019 seakan-akan itu sebuah watershed yang kemudian membuat diskontinuitas tentang gagasan dua wakil presiden dari Jawa dan luar Jawa. Suara dari NU ya sekarang ini kalau sedikit ya bergeser adalah kepada dalam dua tanda kutip ya biar kereng aja ya di sini penguasa-penguasa daerah. Nah penguasa-penguasa daerah ini itu ya mempunyai otonomi di daerah mereka gitu yang tidak bisa diintervensi dari pusat. Misalnya dalam bahasa saya, dalam istilah saya, penguasa Jawa Barat, maka yang diperlukan kemudian oleh pasangan presiden itu memenangkan Jawa Timur. Gitu. Sosok Ridwan Kamil tidak dibutuhkan untuk seorang Prabowo Subianto. Bisa saja tidak dibutuhkan karena kemudian kalau kita lihat di dalam koalisi kan, yang ingin adalah Airlangga kan di dalam konteks ini gitu. Kemungkinan Ridwan Kamil itu lepas dari Golkar juga sangat besar juga gitu. Kalau sekiranya ada keputusan-keputusan yang konkret dari pihak PDIP, misalnya gitu. Sandi Uno ini kekuatannya itu kan pada Islam Kota. Sebenarnya ya kalau saya mau mengambil model 2019, ya kembali kepada Prabowo Sandi gitu. Tetapi itu kan menjadi tidak mungkin, masa dua kali ya. Walaupun ya Prabowo Sandi ini misalnya muncul sekarang ini tanpa Jokowi gitu. Sepanjang ada Jokowi ya semuanya orang beritu gitu. Tapi kan kali ini tidak ada Jokowi gitu. Tetapi Prabowo Erik juga menarik ya di dalam konteks Jawa Timur gitu. Kalau misalnya penguasa dalam bahasa saya tadi ya penguasa Jawa Timur itu tidak diperhitungkan. Kalau Muhaimin itu yang
teka-tekinya itu begini. Dia bisa memenangkan ya pertarungan politik sepanjang itu masih berkaitan dengan partai. Sepanjang itu masih berkaitan dengan ya penambahan anggota-anggotanya di parlemen gitu. Tetapi begitu kemudian dia menjadi salah satu calon wakil presiden, maka itu menjadi problematik. Kalau misalnya andai kata tidak ada endorsement dari keluarga Kiai Abdurrahman Wahid, itu yang sangat berat. Dan kalau kita lihat di Jawa Timur, saya suka melakukan perjalanan ke Jawa Timur, selalu saya mendengar seperti itu gitu. Jadi mereka tidak menolak PKB-nya. Mereka kemudian mendukung Muhaimin Iskandar sepanjang dia masih bergerak pada koridor sebagai pemimpin partai politik di dalam konteks ini gitu. Jadi sorry ya Muhaimin ya, saya katakan ini mudah-mudahan saya salah. Dan itu sepanjang Kiai Abdurrahman Wahid ya sebenarnya di dalam posisi yang strategis semacam itu agak susah. Sepanjang itu bicara tentang Kiai Abdurrahman Wahid, secara keseluruhan adalah NU. Caimin out. Ya, Erick Thohir atau Hovifah? Gitu. Itu dia. Saya katakan ada Yeni, ada Khafifah di dalam konteks ini gitu. Jadi saya bukan konsultan ya, tetapi saya sarankan kepada mereka, pilihlah di antara dua ini. Siapa saja calon presidennya gitu. Yang bisa kita lihat sekarang ini gitu. Tentu ya tokoh-tokoh muda itu tetap muncul. Kalau kemudian ada gabungan semacam itu, ya relatif lebih aman gitu. Karena the real pertarungan itu adalah akhirnya di Jawa Timur, tetap di Jawa Timur gitu. Tidak ada, ini dia, kelemahannya adalah tidak ada tokoh yang menguasai dua wilayah itu. Jawa Tengah dengan Jawa Timur sekaligus sekarang ini. Menguasai Jawa Tengah, mengambil orang yang dianggap menang Jawa Barat, bisa kehilangan Jawa Timur. Sangat betul. Jadi makin rumit ini situasinya gitu. Jokowi itu masih merupakan faktor. Nah, kalau misalnya Presiden Jokowi tidak ngomong apa-apa tentang urusan MK itu, jadi kita bisa memahami sendiri gitu. Jadi ekspektasi publik itu terhadap ayahnya, belum tentu kepada anaknya di dalam konteks ini gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi pilih saja dia menjadi calon wakil presiden. No problem. Bahkan di dalam beberapa hal ada yang suka juga di dalam konteks ini gitu. Ganjar Anies, terobosan yang menarik ya untuk kita lihat karena dia hanya akan terjadi setelah MK. MK memutuskan gitu. Ganjar Anies terbuka peluang untuk bersatu. Ini hal yang sangat menarik. Ada sesuatu faktor lain gitu. Faktor kemunculan Gibran itu akan membuat pergeseran persepsi politik. Soal momentum ya dimanapun juga di dalam konteks politik itu menjadi sangat penting gitu. Momentum yang menjadi perhatian publik secara besar-besaran. Walaupun buat saya tetap artificial ya di dalam konteks ini. Keputusan MK itu nanti ya adalah ledakan tentang kesadaran publik, ledakan perasaan publik, ledakan artikulasi politik yang sangat berbeda dari yang kita alami secara rutin sekarang ini. Dan ini memang tidak ada presidennya ya. Ketika kemudian momentum politik ya terhadap perubahan itu ditentukan oleh sebuah keputusan hukum tata negara gitu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu, dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah, mohon doanya. Merdeka!
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.